Pak Susno sempat menjadi tersangka. Saya sampaikan, saya bukan cuma tersangka, saya bilang ditangkap. Ya, jadi saya bilang kalau kita melakukan pemberantasan korupsi di sumber daya alam dan judicial corruption, maka kita siap-siap menghadapi serangan balik. Saya bilang gitu kan. Iya. Kayak saya bilang ada beberapa jenderal kita coba jadikan tersangka, akhirnya saya dikriminalisasi. Makanya saya bilang ini harus betul-betul cermat, saya bilang gitu. Disitulah Pak Presiden mulai marah ya. Saya nggak takut. Saya nggak takut. Ya. Sambil banting meja. Ya, dibilang Jenderal saya nggak takut. Jenderal bahkan Saya disebut tangkap naga-naga akan saya lawan kan. Iya. Naga-naga akan saya lawan. Dia follow up presentasi Bapak. Iya, Dia dengan bilang mengatakan saya nggak takut. Saya nggak takut. Jenderal sebut Ya, nama. sebut nama dia. Bahkan saya juga sebut nama. Presiden pun sebut nama. Waktu nyebut naga ya, dia sebut. Cuman nggak etis kita sebut di sini. Saya takutnya katanya hanya sama Tuhan dan rakyat. Hebat itu Presiden. Buktinya, saya sudah buktikan itu. Tambang timah di Bangka. Kemudian sampai bos-bos timahnya. Siapa Presiden yang berani katanya? Dan siapa Presiden yang berani menyitai? Pak Sapri, sudah berapa katanya? 4 juta lebih. 4 juta lebih. Nanti akan 9. Bila perlu 12 juta. Ya, ketika waktu dia ngomong tentang timah, saya masuk sedikit ya Pak Susno, saya bilang, saya apresiasi, tapi itu masih belum menyentuh. Saya bilang begitu karena yang ditangani di timah, saya bilang, itu cuma level bawah, karena suami artis, saya bilang. Itu saya bilang, tanya, siapa kira-kira intelektualnya? Ya saya bilang, oligarki lah, saya sebut namanya kan. Saya sebut nama sama ya, beberapa aparat. Terus dia Dicatat nggak Pak? Oh dia catat kan, disitulah dia bilang, ya kita akan tindak lanjuti dan kita nggak takut. Saya sebut namanya Pak Susno, saya sebut namanya. Jadi demikian rileksnya pertemuan itu dan demikian serius ya, rileks serius. Beliau selain enggak Pak, itu cuma artis saja. Oh siapa ini? Langsung catat. Saya nggak takut katanya. Saya sudah tutup 100 sampai 1000 tambang. Dan di situ jenderal-jenderal nggak takut. Saya sudah ingatkan kalau dia jenderal-jenderal itu entah polisi entah tentara sekalipun kalau tidak mundur saya tangkap. Jadi itulah kita sekarang ini lebih banyak menceritakan suasana itu ya, suasana pertemuan itu. Iya, karena kan ini kan story nggak bisa didapatkan at the same day pada saat itu. Kan biasanya pasti ada wartawan yang nangkring di depan situ, kemudian di doorstop lah atau doorstep ya, kemudian kasih statement itu kan yang ada kan parsial ya. Kita maunya komprehensif kan. Kemudian nggak ada satu footage foto pun, video pun. Karena memang tadinya mungkin direncanakan tertutup. Emang tertutup ya? Terus kemudian atau memang dilarang untuk mengambil foto dan video waktu itu? Karena mungkin dianggap bahwa kita membahas isu-isu yang sensitif dan strategis. Karena akan menyebutkan nama orang mungkin, nama perusahaan, nama perusahaan apa kan, sehingga itu dianggap kurang bagus kalau dibuka. Dan selain isu-isu itu tadi, Presiden juga menyampaikan hasil Forum Ekonomi Internasional di Davos. Dan terakhir dia menyampaikan Board of itu ya? Ya, Board of. Ya itu lain lagi. Di Davos ada pertemuan BOP juga lain dia sampaikan. BOP dia sampaikan, kita tanya, Pak, ini kan teman-teman di luar, teman-teman organisasi Islam concern lah mengenai keanggotaan Indonesia di dalamnya. Dan banyak mempertanyakan kenapa Indonesia harus masuk gitu ya. Terus dia bilang keanggotaan Indonesia itu sifatnya tidak permanen. Jadi suatu waktu bisa cabut kalau dianggap lebih banyak mudaratnya. Dia bilang kalau kita evaluasi terus lebih banyak mudaratnya ya kita cabut aja. Beliau firm soal itu ya? Ya dia bilang gitu. Terus kita tanya bagaimana dengan duit? Dia bilang duit itu dibayarkan kalau menjadi anggota permanen. Karena ini bukan anggota permanen, duitnya belum dibayar jadi nggak ada masalah. Terus dia bilang begini, kalau begitu Mensesnek gitu ya, nanti tolong undang tokoh-tokoh organisasi Islam. Oh, setelah itulah kemudian ada ide untuk bertemu dengan tokoh-tokoh agama. Kita itu. Oh, ada. Ya, jadi dari hasil perkembangan diskusi itu makanya dia langsung perintahkan pada saat itu Mensesnek tolong dicatat, ini tolong ditindaklanjuti khusus masalah BOP itu ya, untuk diundang tokoh-tokoh agama. Begitu sebenarnya kronologisnya. Wah, luar biasa nih. Ya, jadi artinya seketika beliau perintahkan dan itu perintah Presiden ya. Jadi segera pertemuan panggil organisasi dan ternyata sudah dilaksanakan. Ya, sudah ya kan. Dan termasuk dia memanggil juga mantan-mantan menteri luar negeri. Ya, nah, betul. Karena itu mungkin ini terkait dengan politik luar negeri ya. Dia tetap mendukung pembentukan two state. Bahkan dia bilang dengan diplomasi kita bisa Amerika pun menuruti untuk two state. Dan di sini kita tidak terikat bahwa harus abadi di situ.
Dan uang itu dijelaskan bukan untuk siapa-siapa, tapi kalau digunakan untuk recovery Gaza. Nah ini dia nih, ya kan statement ini kan sudah kita dengarkan dari berbagai media ya, Pak Abraham bicara soal itu, kemudian juga Pak Susno addressing soal itu, malah dianggapnya setelah pertemuan tersebut kok malah kelihatan melempem nih. Jadi kelihatannya jadi kesannya jadi jubir gitu loh. Keluar dari sana seperti itu ya sebetulnya Pak Susno. Yang tadi yang soal BOP misalnya. Iya itu kita kaget juga kok tiba-tiba begitu orang yang tadinya kita anggap kritis ya. Iya. Ya misalnya kayak Dino Patijala lihat tadi namanya banyak kritik, tapi kok tiba-tiba jadi melempem ya. Iya, sama halnya kan ketika kemudian Pak Abraham juga menyampaikan apa grand strategi presiden di dalamnya. Kemudian juga ada Menlu bertemu juga di sana. Kelihatannya ada kesepahaman ya. Jadi kayak satu halaman gitu. Bukan satu halaman, seolah-olah kan presiden itu cocok dengan kita. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, bahwa kita jangan jadi anti ke Amerika, jangan anti Israel, maunya kita. Ternyata tanpa kita tanya itu beliau membuka, iya cocok dengan kita. Masa mau kita bantah? Yang belum dilakukan dan nanti mungkin akan concern mungkin tentang penindakan aparat-aparat penegak hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin akan lebih sangar lagi. Ya, lebih concern. Dan satu hal juga yang genting pada saat itu diperbincangkan kan, itu di momen dimana pasar saham lagi anjlok. Betul nah, ya? Itu Bully sangat menarik beliau cerita. Ada itu satu terjadinya momen, kita masih ada satu momen katanya disaksikanlah menjadi pada saat itu untuk meminta pejabat mundur. Enggak begitu cerita ya. Terlalu keras. Pada saat kita diskusi begitu, tiba-tiba ada telepon masuk yang memberitakan ketua OJK mengundurkan diri seperti gitu. Kalau saya lihat begitu ya. OJK sama Bursa Efek ya. Ya. Oke. Nah, yang kita ditangkap kan mengundurkan diri. Ya. Tapi kok saya dengar ya penjelasan dari jenderal bukan mengundurkan diri, tapi presiden menegaskan bahwa beliau yang suruh mundur. Bukan presiden, kata Pak saya ada kekuasaan. Kalau saya nggak bisa menafsirkan begitu karena saya nggak terlalu dengar ya. Kalau saya sih melihatnya dia itu hari dapat telepon gitu terus bilang ini sudah mundur. Kalau saya sih lihatnya gitu. Tapi bicara apa soal pasar saham presiden waktu itu? Ada sekilas yang saya tangkap, tolong diluruskan Pak Susno kalau salah. Dia bilang begini. Setelah kita konsentrasi menghadapi para oligarki yang bermain di sumber daya alam, naga-naga ini, mereka melakukan serangan balik. Lewat apa? Lewat menghancurkan ekonomi. Dia berusaha menciptakan krisis ekonomi. Sama dan lain sebagainya gitu. Dan dia bilang, saya akan hadapi. Itu yang mereka sampaikan. Jadi dia kelihatannya di berpandangan Pak Presiden bahwa situasi ekonomi yang sekarang yang tercipta ada krisis, itu karena dilakukan oleh orang-orang gitu ya, orang-orang permainan oligarki gitu. Itu yang dianggap gitu. Makanya dia bilang dia akan hadapi. Dia akan hadapi. Iya. Bahwa beliau punya intuisi, bahkan tentu punya data-data yang membuat pasar saham kita anjlok adalah serangan dari oligarki, serangan dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap kekuasaan hari ini. Tidak, jadi begini, mereka menganggap serangan ekonomi yang dilakukan para oligark ini berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah yang melakukan pembersihan di sumber daya alam, karena mereka berada di balik itu yang selama ini menikmati, sehingga mereka tidak mau terganggu. Kira-kira seperti itu. Make sense nggak menurut Pak Abraham? Ya, kalau pengalaman saya yang pernah melakukan coba masuk melakukan pemberantasan korupsi di sumber daya alam, memang kan orang-orang yang bermain di sana rata-rata oligark ya, di belakangnya oligark. Mau itu illegal mining maupun tambang ilegal dan yang legal juga, itu mereka ada di sana kalau menurut saya kan. Sehingga menurut saya mungkin kalau saya belum pastikan 100%, mungkin ya 50% bisa kita terima alasan itu, tapi nggak 100%. Masuk akal nggak sih ini Pak Susno, Anda adalah seorang penyidik yang malang melintang, ini bagian Anda, ini spesifikasi Anda. Ketika ada proses hukum tentu ya, tadi itu proses tindakan ya, kemudian proses hukum, ada disidik, dituntut ya, ada beberapa yang sudah masuk di dalamnya, mungkin ada yang berproses sekarang. Inilah serangan baliknya, begitu. Dan reasoning itu masuk akal. Sangat masuk akal. Beliau katakan kan orang-orang inilah yang dinamakan oligarki yang menguasai kekayaan alam Indonesia, baik melalui mining maupun melalui perkebunan. Cara menguasainya apa? Semua dimonopoli, kemudian setoran ke negara tidak sesuai dengan apa yang dapatkan. Sampai dia katakan
Saya kan waktu saya mengatakan, Pak, produksi batu bara kita 750 juta ton setahun. Kata beliau, enggak, resmi 800 juta. Tetapi di balik itu besar sekali yang angka gelap. Yang beliau dapat masukan dari suatu negara bahwa ekspor Indonesia itu tidak segitu loh, ini loh. Nah, demikian juga CPO, demikian juga dan lain-lain. Nah, ini ditertibkan semua oleh beliau. Sampai disita, begitu disita, kemudian dikalikan misalnya 1 hektar kali 25 juta, kali berapa tahun dia gitu, maka timbul angka sekian ratus miliar, sekian triliun di store, kalau store di proses gitu. Nah, orang-orang ini merasa terganggu kan, dengan diganggu pasar modal, maka tim apa itu, suatu badan dari luar negeri yang menilai pasar modal Indonesia, ternyata pasar modal kita itu penuh permainan palsu. Sehingga larilah modal duit-duit asing yang dibelanjakan untuk saham di Indonesia sampai berapa ratus triliun itu. Akhirnya saham kita anjlok kan. Nah, padahal di situ ada regulator. Ada regulator, ada pengawas, ada operator kan. Nah, itulah terkait dengan sebentar kita lagi bicara begini, ada telepon masuk bahwa sudah mundur. Nah, jadi ditafsirkan apakah mundur itu karena disuruh, apakah diperintah, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Di depan ini tentara dan hasilnya kan bagus. Sampai beliau katakan kalau ini nggak berhasil, jenderal-jenderal atau bintang-bintang bahasa kita yang bermain di sini sudah diperingatkan semua untuk mundur. Kalau masih, bahkan Pak Samad ya dia bilang akan saya tangkap